Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ulum Anuruddin. Saya akan menjelaskan tentang film yang telah saya amati. Film ini mengisahkan seorang anak yang bernama Alwati Ihsan yang mengalami disleksia, di mana ia mempunyai dunianya sendiri, suka berimajinasi, dan seorang anak yang pemberani. Dan juga sebagai seorang anak yang mengalami disleksia dengan ciri-ciri tidak dapat melihat huruf dan angka dengan benar. Dalam penglihatannya, huruf dan angka seperti sedang menari-nari dan selalu menari-nari di pelupuk matanya, sehingga anak disleksia tidak dapat membaca dan tidak dapat menulis dengan benar. Ihsana sering mendapatkan tekanan dari teman-temannya, dari orang tuanya dan guru-gurunya. Mereka tidak memahami kondisi Ihsana yang sebenarnya mengalami disleksia. Ihsana selalu mendapat nilai buruk di sekolahnya. Ia pernah bolos dari sekolah dan akibat perbuatannya dia akan dikirim ke asrama. Mendengar keputusan dari ayahnya, itu Ihsana menjadi depresi dan akhirnya ia tetap dikirim ke asrama. Di asrama barunya, Ihsana diperlakukan sama dengan di sekolah lamanya. Setiap guru yang mengajarnya tidak ada yang mengerti kondisi yang dialami oleh Ihsana. Di asrama ini Ihsana sering mendapatkan tekanan dari guru-gurunya dan teman-temannya. Di sekolah baru asrama, oleh gurunya, Ihsana diminta untuk menerjemahkan isi dari sebuah puisi yang dibacakan temannya. Tapi gurunya tidak suka dengan pendapatnya. Padahal Ihsana menjelaskan isi puisi tersebut dengan sangat benar. Berdasarkan pendapatnya, dengan perlakuan kasar yang diberikan guru-gurunya, Ihsana menjadi lebih depresi lagi. Ia membuang semua buku-bukunya dan selalu merasa ketakutan. Ia merasa dirinya tidak ada yang peduli, merasa sendiri dan hilang percaya diri. Hingga datang seorang guru yang energik mengajar ke sekolahan tersebut. Ia bernama Ram Sankar Nikumba atau Amir Khan. Ram Sankar Nikumba adalah sebagai guru pengganti di sekolah itu. Dan dia juga mengajar di sebuah sekolah yang menangani anak berkebutuhan khusus. Pada awalnya Ram tidak begitu memperhatikan Ihsana, tapi lama-kelamaan ia mulai memperhatikan Ihsana. Melihat kondisi Ihsana, Ram prihatin. Ram merasa Ihsana sedang membutuhkan bantuan itu. Dia lihat dari sorot pandang mata Ihsana. Hingga akhirnya ia mendatangi rumah orang tuanya Ihsana untuk mendapatkan beberapa informasi yang ia butuhkan. Di sana Ram melihat semua tulisan Ihsana dan sangat terkejutnya sekali ketika ia melihat lukisan-lukisan Ihsana yang sangat indah dan mengandung makna. Ihsana mengungkapkan perasaannya lewat lukisan-lukisan yang ia buat. Ram meminta buku-buku Ihsana yang dahulu dikeluarkan dan ia pun mendapatkan bahwa tulisan Ihsana mempunyai kesalahan yang sama pada setiap bukunya. Seperti tertukarnya huruf B dengan D, terbaliknya huruf S dan R, tertukarnya huruf B dan D, terbaliknya tulisan huruf S dan R, menulis huruf H dan T seperti menulis di balik cermin.
dan kesalahan-kesalahan dalam menuliskan ejaan bila didikte. Ram berpendapat bahwa Ihsana mengalami kesulitan dan mengenali huruf. Menurut Ram, Ihsana tidak dapat membaca tulisan dan tidak dapat mengenai karakter dari setiap tulisan. Jadi, dia tidak mengerti apa artinya. Ram mengatakan kepada kedua orang tua Ihsana bahwa orang yang mengalami kesulitan dalam membaca dan menulis disebut disleksia. Ram memberikan cerita-cerita ini agar Ihsana termotivasi untuk maju dan berani dalam menghadapi segala kesulitan yang dia hadapi. Ram juga mengatakan kepada Ihsana bahwa ia pun mendahulu mengalami hal yang sama dengan orang-orang yang diceritakan. Semua harapan Ram terjawab dengan apa yang dia lakukan oleh Ihsana. Ia membuat sebuah kapal kecil yang dapat bergerak di air. Semua itu karena Ihsana memang memiliki daya imajinasi yang kuat. Menurut Ram, Ihsana adalah siswa yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Hanya saja dia membutuhkan sedikit bantuan. Menurut Ram, semua anak di dunia ini memiliki hak yang sama untuk belajar, tidak peduli dengan kekurangan yang mereka miliki. Sesuai dengan hukum negara, pendidikan untuk semua sekolah, di mana hukum ini memberikan hak yang sama di dalam dunia. Pesan dari film tersebut ketika saya menjadi guru: 1. Jangan memandang kepintaran atau kecerdasan seorang anak dari kalistung atau bacaan, tulisan, dan berhitungnya, karena masih banyak lagi jenis kecerdasan yang lain. Yang kedua, terimalah kondisi anak bila memang anak Anda tersebut tergolong anak kebutuhan khusus. 3. Memberikan perhatian kepada anak yang mengalami disleksia ataupun anak yang tergolong ABK, anak berkebutuhan khusus. 4. Bawalah suasana belajar anak ke dalam suasana bermain, karena dunia anak adalah dunia bermain. Mungkin inilah penggunaan film yang bisa saya bacakan, saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf apabila ada yang salah, saya minta maaf. Dengan film